Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Raja Buah TV. Kali ini saya mau memenuhi request subscriber yang menanyakan apa saja obat yang untuk nyemprot daun sehingga daunnya tumbuh bagus, nggak ada jamur dan nggak dimakan serangga. Nah, kebetulan sekarang sudah saya siapkan bahannya. Oh, ini bukan, ini pupuk buah cabai. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika daun durian itu mupus, supaya daunnya nanti lebar-lebar, pertumbuhannya bagus, saya menggunakannya KNO 3 merah. Ini kawan, KNO 3 merah. Yang putih pun nggak apa-apa, cuma kalau yang putih itu lebih diutamakan ketika merawat tanaman yang sudah berbuah, ya. Dia untuk pembesaran buah, untuk rasa buah, ya kan. Tapi kalau yang KNO 3 merah ini memang untuk masa vegetatif, untuk masa pertumbuhan. Nih, ini satu tangki 16 liter ini biasanya saya kasih 4 sendok. Ditambah lagi saya menggunakan atonik. Ini, oh ya, ini tadi harga kalau di tempat saya ini harganya 40.000 sampai 45.000. Beda toko beda harga, cuma maksimal ini di angka 45.000. Terus yang keduanya atonik. Nih, atonik kawan. Mohon maaf saya tidak promosi, saya tidak di endorse oleh perusahaan ini, tapi memang saya menggunakan produk ini. Ya, atonik sendiri itu ada 2 kemasan. Kemasan kecil ini harganya 20.000 sampai 25.000 paling mahal, karena beda toko beda harga. Saya pernah beli yang di toko lain harganya 20.000, di toko yang tadi saya beli 25.000. Terus yang gede yang kemasan 1 liter atau setengah liter itu ya, itu harga 70.000. Kalau ini cuma 100 mili. Ya, ini saya menggunakan per satu tangki ini saya gunakan hanya 2 tutup. Nanti saya akan praktekkan, ya. Yang ketiganya saya menggunakan ini Plant Catalyst 2006. Ini juga banyak kemasannya, ada kemasan yang kecil yang 20 gram, ada yang kemasan 100 gram, ada yang 1 kilo, terus ada yang 7,5 kilo kayak gini. Nah, ini biasanya kurang tersedia di toko-toko, karena ini apakah barangnya itu termasuk barang eksklusif saya nggak tahu, atau memang masyarakat tidak tahu penggunaannya sehingga ini kurang familiar di kalangan para petani sehingga toko tidak menyediakan. Ini harganya variasi. Kalau yang saya pernah beli itu yang 1 kilo online ya, itu sampai ke tempat saya itu sampai 400 koma. Jadi kalau belinya 10 kilo berarti udah 4 juta. Tetapi saya membeli yang ini paket besar. Ini per 7,5 kilo. Biasanya saya membelinya langsung dua kresek ini, satu kemasan langsung isi 2. Itu hitung-hitungannya lebih murah kawan dibandingkan dengan yang per kilo. Tapi ya tadi ini biasanya nggak tersedia di toko-toko pertanian kita kecuali pesan atau memang di situ ada distributornya. Nah, kebetulan kalau saya sendiri waktu awalnya belum menjadi distributor, saya membeli online, ketemunya mahal banget kawan. Akhirnya saya menjadi distributor, ini ketemunya lebih murah, hampir setengahnya harganya ketemunya. Ini kenapa saya gunakan Plant Catalyst. Ini kandungannya komplit. Ini kandungannya unsur mikro esensial, artinya unsur itu kecil, hanya dibutuhkan dalam ukuran kecil dalam kebutuhan pertumbuhan pohon, tetapi dia itu mutlak harus ada, makanya dikatakan esensial. Ini diantaranya unsur-unsurnya. Ini ada karbon, ya, karbon ini untuk pertumbuhan juga. Terus ada nitrogen, ini untuk pertumbuhan. Ini kalau nitrogen sebenarnya termasuk unsur makro. Dia biasanya ada di NPK, N-nya adalah nitrogen ini. Tapi di sini dia terkandung juga. Terus ada P, fosfat dalam bentuk P2O5. Ada kalium, ada sulfur,
ada boron. Nah ini boron. Boron mungkin kebanyakan orang mengidentifikasi boron itu hanya untuk merangsang buah atau bunga. Sebetulnya tidak, kawan. Boron ini lebih kepada proses penyerapan unsur hara itu lebih maksimal ketika ada kandungan boron di situ. Dan dampak langsungnya biasanya ini di daun. Ketika boron tercukupi, daun itu tidak bergelombang, dia tumbuhnya normal, lebar, rata. Nih boron. Terus ada juga ini klor. Klor ini kalau dalam jumlah besar juga ini bisa meracuni tanaman. Tapi di sini sudah diporsikan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada natrium, ada kalsium, ada magnesium. Nah ini magnesium penghijau daun. Ya. Ada juga mangan bukan makan ya, mangan. Saya juga kurang paham unsur kimia itu, cuma di dalam kebutuhan vegetatif tanaman itu sangat butuh yang namanya mangan, walaupun dalam porsi kecil ya. Terus ada zinc, ada ferrum, ada aluminium, ada molybdenum, ada koper, ada kobalt. Kita selama ini memupuk hanya tahu 3 unsur ya, NPK. Iya, itu sebenarnya secara garis besarnya cukup lah ya untuk menopang pertumbuhan cukup. Tetapi sama halnya dengan kita manusia. Pada dasarnya kita makan ubi rebus aja atau juga nasi aja, itu juga kita udah aman, nggak masalah. Tetapi untuk nanti gimana kulitnya bisa bagus, bisa halus, itu kan perlu vitamin, perlu asupan-asupan lain. Itu yang terdapat mungkin di lauk pauknya, di sayurnya. Inilah unsurnya. Nah, ini selain saya gunakan untuk menghijaukan daun sistem semprot, ini juga kadang saya kocorkan ketika saya melihat tanaman itu kritis. Misalnya tanaman itu kuning, bisa jadi kuningnya karena tanah asam, bisa jadi karena kena jamur dan sebagainya. Itu saya kocor. Saya udah ada 3 kejadian, itu positif semua. Yang begitu saya cek nggak ada jamurnya. Saya mau ngukur pH tanah, saya nggak punya alatnya, ya udah saya kocor aja. Ini saya masukkan ke dalam ember 10 liter, saya kasih 5 sendok, saya kocorkan. Alhamdulillah sekarang pertumbuhannya bagus. Ya mungkin di situ kekurangan unsur, saya pikir. Kalau memang karena jamur kan harusnya di leher pangkal batang itu ada jejaknya, ini nggak ada. Jadi selain untuk treatment seperti itu, ini juga untuk menetralkan pH, kawan. Sesuai dengan orang yang pernah saya tanya, yang punya kapasitas tentang plant katalis ini, ternyata fungsinya lebih daripada sekedar menghijaukan daun, terus membuat daunnya itu glowing, membuat daunnya itu permukaan jadi rata, nggak bergelombang. Ternyata ini bisa menurunkan, menaikkan pH. Ketika kondisi awal dicek tanah itu pH-nya 5, dan setelah dikocor ini dengan 1 ember air, kasih ini 2 sendok, itu bisa mencapai 8, bahkan sampai ke tingkat basah, ya kan. Tapi kalau di lahan kami nggak takut dengan sistem basah, karena ketika curah hujan mulai meninggi, basah tadi akan bereaksi sehingga menjadi asam lagi tanahnya, begitu. Jadi ini multifungsi. Kalau kita hanya mengocorkan saja, itu terlalu hitung-hitungan saya itu boros. Jadi saya sistem semprot ke daun sampai basah kuyup. Nah dari daun dia netes ke bawah, tetesannya itulah yang akhirnya menetralkan pH tanah. Oke, sekaligus ini yang saya sampaikan tempo hari, bisa untuk mencegah serangga, itu fakta ya. Terus daunnya juga tidak timbul jamur. Dulu pernah saya lihat di dahan-dahan itu ada jamur upas ya, yang agak coklat-coklat itu, dia bergigi halus. Sekarang batangnya mulus-mulus. Apa karena pengaruh ini atau enggak? Tapi kalau dulu nggak pernah pakai ini di dahan itu muncul, sekarang pakai ini nggak muncul. Sementara waktu saya simpulkan mungkin pengaruh ini gitu ya. Oke, terus kalau misalnya kita membeli yang sistem 1 kiloan, biasanya kita nggak disertai dengan sendok ukur. Tapi kalau kita membeli kemasan yang besar seperti ini, kita dapat bonusnya ini, ada sendok ukurnya. Ini isinya 10
mili ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Ini sudah saya siapkan air. Nah, di samping apa kawan, ini bermanfaat ke tanaman, ke tanah, ternyata juga ini mudah melarutkan pupuk. Biasanya kalau saya nyemprot, saya belum kenal blend katalis, saya menghancurkan KNO ini cukup waktu, untuk paling enggak perlu makan waktu ada menitan ya, pakai entah berapa menitnya gitu. Tapi ketika menggunakan blend katalis, kita masukkan blend katalis, dia langsung larut, langsung menyatu. Oke, sekarang kita masukkan KNO merahnya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kali ini saya kasih 6 lah ya, bonus. Terus saya kasih ini atonik JPT ya, JPT untuk merangsang pertumbuhan. Faktanya setelah menggunakan ini nyaris durian kita tuh tidak dorman ya, selalu ada rupus baru. 1 tutup, 2 tutup, cukup. Lalu kita berikan blend katalisnya, cukup 1 sendok ini saja. 1 apa 2 ya? 2 lah ya. Terus perlu diingat kawan, untuk aplikasi blend katalis itu sebaiknya jangan saat matahari masih terik ya, karena bisa menimbulkan daunnya hangus, gosong, kering. Jadi kalau saya milih waktu yang lebih aman itu waktu sore, karena makin sore waktu makin teduh, jadi lebih aman ini perlakuan dengan menggunakan blend katalis. Ketika kita menggunakan pagi, nah nggak berapa lama langsung matahari meninggi, terik, panas, nanti takutnya di ujung-ujung daun tuh ada terjadi proses mengering. Sudah tidak usah menggunakan insek, kutu kebul dan belalang sudah nggak mau mengganggu tanaman kita. Kita masukkan pelan-pelan. Warna cairannya menjadi coklat kawan. Nah, sekarang kita menyemprot. Karena pohon durian saya udah di atas 5 meter, ketika saya hanya menggunakan stik bawaan tangki ini, maka akan kewalahan saya dan tidak bisa menjangkau ke ujung daun. Saya akhirnya membeli stik khusus yang panjangnya sampai 4 meter. Ini tinggal menyesuaikan berapa ketinggian, tinggal tarik lagi. Nah, seperti ini. Oke, sambil jalan. Oh ya, ini karena tidak menggunakan insek, saya tidak perlu menggunakan masker kawan. Cukup seperti ini saja. Yuk kita ke pohon yang daunnya lagi mupus. Jadi kita mau nyemprot KNO ini supaya nanti tumbuhnya lebar. Nah, seperti ini nih. Jangan sampai sudah pecah dia. Sedang kayak gini kita semprot,
nanti daunnya akan jadi ini, seperti ini, besar-besar seperti ini. Nah, tuh. Kalau udah terlanjur pecah dia, misalnya udah kayak gini, ini paling cuma dapat hijaunya aja nanti. Ini tinggal dapat hijaunya, pembesaran, pelebaran daunnya nggak dapat lagi. Maka yang ini yang kita harap nanti, yang baru kuncup ini. Harusnya kan kalau normal, daun ini belum menua, ini biasanya di sini berhenti, stop, dorman dia. Tapi karena perlakuan tadi, ada CPT atonik, ada KNO, ada plen katalis, ini belum menua, belum keras, ini udah mulai keluar lagi tajinya. Oke, kita praktekin nih ya, saya bisa menjangkau sampai ujung batang. Nah, begini aja ini, sampai basah. Ya kalau pakai sancin kayaknya ini masih bisa dijangkau dengan alat yang sederhana, jadi nggak repot. Kalau sancin nanti kita nggak bisa nyemprot sendirian, kita masih banyak melibatkan orang, narik selangnya ya kan. Jangan lupa kawan, dahan-dahannya juga disemprot supaya nggak timbul jamur, karena plen katalis tadi dia bisa mencegah timbulnya jamur batang. Boleh dilihat, kalau mau dilihat batangnya saya nggak ada yang berlumut, nggak ada yang timbul jamur. Nah, lihat. Karena kalau saya nyemprot plen katalis, nyemprot KNO, itu saya semprotkan sampai ke batang, mulus dia. Oke, kita ke pohon berikutnya. Oh ya, itu tetesan itu membuat pH-nya jadi bagus. Yuk kita kesini yuk. Nah ini juga tepat nih kawan. Ini tepat ini. Daunnya baru mulai seperti ini. Nanti setelah saya semprot ini, 1 minggu lagi kita review seberapa panjang dan seberapa lebar daun-daun muda ini nantinya. Oke, kita semprot dulu ya. Ya ini karena tinggi, ini tinggal saya tarik lagi. Saya sesuaikan panjangnya. Oh, akhirnya terjangkau juga sampai ke ujung batang. Ah. Karena daun yang masih muda kayak gini kawan, biasanya itu rawan sekali dengan tumbang daun, rawan dengan yang namanya kutu kebul. Jangan lupa batangnya juga disemprot. Ini kalau setiknya pas lagi panjang kayak gini, nyemprot di bagian bawah agak ribet, nyangkut-nyangkut ke pohon lain kawan. Karena idealnya kebun durian ini ya fokus saja durian, jangan ada tanaman lain gitu ya. Tapi karena saya masih suka jagung, sambil nanam jagung, ya resiko yang kecil kita siasati. Sehingga ketika nyangkut ya kita atasi gimana caranya. Satu minggu lagi kita review nanti. Jangan khawatir boros kawan, karena KNO sendiri bisa diaplikasikan kocor.
Sehingga ketika kebanyakan nyemprot ke pohon ini pun dia akan jatuh ke bawah. Dia jadi penyubur di tanah. Batangnya kita semprot. Ada tanaman jeruk, kita semprot sekalian. Yuk ke pohon ini lagi yuk. Oke kawan, segini dulu konten saya hari ini. Jadi kalau ada yang mungkin kesulitan mendapatkan plen katalis, saya siap bantu. Tapi kalau yang atonik atau KNO merah biasanya di toko-toko pertanian tersedia. Kalau plen katalis memang agak langka. Daerah-daerah tertentu yang ada, yang memang ada tim distributornya. Oke, selamat mencoba agar tanaman Anda juga baik, tumbuh subur, daunnya bagus, perkembangannya bagus. Jangan lupa gunakan plen katalis. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam pertanian, salam hijau, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.